Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, teman-teman. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari praktikum yang telah kami lakukan. Praktikum pencelupan 2 dengan judul pengaruh konsentrasi zat warna terhadap pencelupan poliamida oleh zat warna dispersi dengan metode X-House. Kami di sini dari kelompok 2 dengan anggota Alvin Nur Prasetyo, saya sendiri dengan NPM 1942010, Atikah Marsha Salsabila 1942018, Ayu Novianti Dwi Cakti NPM 1942021, dan yang terakhir Bagus dengan NPM 1942022. Selanjutnya itu maksud dan tujuan. Maksud untuk praktikum ini yaitu dimaksudkan mewarnai kain serat poliamida secara permanen dan merata dengan metode X-House. Serta tujuannya yaitu mengetahui pengaruh variasi konsentrasi zat warna dispersi terhadap hasil pencelupan, mengevaluasi kerataan dan ketuaan hasil variasi pencelupan, memperoleh nilai konsentrasi optimum zat warna terhadap evaluasi ketuaan dan kerataan. Dan selanjutnya teori dasar serat poliamida. Serat poliamida atau nama pasarnya nilon merupakan salah satu serat sintetik atau serat buatan. Serat ini tidak sepenuhnya hidrofobik. Nilon 6 maupun nilon 66 memiliki MR standar sekitar 4% sehingga mampu menyerap air pada temperatur ruang. Kedua tipe nilon tersebut terdiri dari rantai grup amida yang masing-masing ujungnya terdapat gugus asam amino NH2 dan gugus asam karboksilat COOH. Nilon 6 memiliki titik leleh 215 derajat Celcius, sedangkan nilon 66 memiliki titik leleh 250 derajat Celcius. Nilon dapat terhidrolisis dalam asam kuat, mendidih, dan tahan terhadap larutan alkali panas. Nilon memiliki kekuatan yang tinggi, elastisitas yang sedang sehingga lebih fleksibel, juga memiliki pegangan yang lembut. Selanjutnya yaitu zat warna dispersi. Zat warna ini merupakan zat warna non-ionik yang tidak larut dalam air dalam suhu ruang sehingga tidak bisa bereaksi secara kimia dengan serat nilon. Maka reaksinya adalah gaya van der Waals dan ikatan hidrogen. Jadi untuk interaksinya yaitu interaksi gaya-gaya fisika dan ikatan hidrogen. Zat warna dispersi digolongkan menjadi 4 secara umum, yaitu A, B, C, dan D. Jenis D adalah yang paling besar, namun walaupun begitu zat warna dispersi memiliki berat molekul yang relatif kecil dibandingkan dengan jenis zat warna lainnya. Zat warna dispersi dapat tersublimasi pada temperatur tinggi karena sifat ini dimanfaatkan untuk proses termofiksasi. Zat warna dispersi paling banyak digunakan pada serat polyester dan serat asetat selulosa. Teori dasar selanjutnya yaitu mengenai mekanisme pencelupan dan faktor-faktor yang berpengaruh. Mekanisme pencelupan. Nilon biasanya dicelup dengan zat warna asam dengan reaksi pertukaran ion. Namun, hal tersebut tidak berlaku bila pencelupan dengan zat warna dispersi. Pencelupan zat warna dispersi dengan nilon mengikuti teori solid solution. Nilon akan bertindak sebagai solid solvent atau padatan yang bertindak sebagai pelarut. Sedangkan zat warna dispersi sendiri sebagai padatan yang terlarut. Hal tersebut tentu dapat terjadi dengan bantuan zat pendispersi, agar partikel zat warna terdistribusi secara monomolekuler dalam larutan celup, serta dibutuhkan suhu tinggi. Kemudian, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses pencelupan serat poliamida dengan zat warna dispersi adalah pH, konsentrasi zat warna, float, zat pendispersi, dan temperatur. Bab percobaan. Berikut diagram alir proses pencelupan serat poliamida
dengan zat warna dispersi metode X-House, yaitu persiapan alat dan bahan, kemudian pembuatan larutan celup dengan variasi konsentrasi zat warna 0,5, 1, 1,5, dan 2% OEF. Kemudian dilakukan proses pencelupan, lalu dilakukan pengeringan, kemudian diakhiri dengan evaluasi ketuaan dan kerataan. Di sini saya akan menjelaskan resep dan perhitungannya. Resep pencelupan itu kita dengan variasi zat warna dispers dengan variasi 0,5% OEF, 1% OEF, 1,5% OEF, dan 2% OEF. Dengan asam asetat 35% itu sebanyak 3 mili per liter. Zat pendispersi 1 gram per liter dengan menggunakan float 1:10. Suhunya 100 derajat Celcius selama 30 menit. Dan resep pencucian, sabun sebanyak 1 mili per liter, Na2S2O4 sebanyak 2 gram per liter, NaOH flex sebanyak 1 gram per liter, menggunakan float 1:10, suhunya 80 derajat Celcius dengan waktu selama 10 menit. Di sini berat bahannya masing-masing anggota sama, yaitu 100 gram. Lalu dilanjutkan dengan perhitungan. Di sini karena float resep pencelupan dan pencucian itu sama, yaitu 1:10, maka kebutuhan jumlah larutan untuk 100 gram bahan yaitu 1000 gram atau sebanding dengan 100 mili atau sebanding dengan 1 liter. Perhitungannya yaitu 1/10 sama dengan 100 gram per X. Dikali silang yaitu sehingga jadi 10 kali 100 gram per 1, hasilnya 1000 gram sebanding 1000 gram atau 1000 mili atau 1 liter. Lalu dilanjutkan dengan perhitungan masing-masing anggotanya. Anggota pertama, kebutuhan zat resep pencelupannya, zat warna dispers itu tadi resepnya itu 0,5% OEF sehingga hasilnya 0,5/100 kali 100 gram ini dari kebutuhan jumlah larutan untuk 100 gram bahan. Sehingga 0,5/100 kali 100 gram hasilnya 0,5 gram. Asam asetat tadi di resep itu asam asetat itu membutuhkan 3 mili per liter sehingga hasilnya 3 mili per 1 liter sama dengan X per 1 liter. 1 liter di per X ini adalah jumlah kebutuhan larutan sehingga hasilnya 3 mili. Begitupun dengan zat pendispersi, perhitungannya sama dengan kebutuhan asam asetat sehingga zat pendispersi ini kebutuhannya itu 1 gram. Jadi air yang dibutuhkan itu 1000 mili. 1000 mili itu dari jumlah kebutuhan larutan yang tadi dikurang dengan jumlah kebutuhan dari setiap zat pada pencelupan. 0,5 tadi untuk zat warna dispersi, 3 dari dari asam asetat dan 1 mili dari zat pendispersi. Hasilnya itu 1000 dikurangi jumlah yang tadi sama dengan 995,5 mili. Sehingga air yang dibutuhkan pada pencelupan anggota pertama itu sebanyak 995,5 mili. Kebutuhan zat resep pencucian itu sabun 1 mili per liter tadi sesuai resep sama dengan X per 1 liter. Perhitungannya itu sama seperti menghitung kebutuhan asam asetat pada resep pencelupan, sehingga sabun itu dibutuhkan 1 mili, Na2S
S2O4 itu sebanyak 2 gram, NaOH flex itu sebanyak 1 gram. Sehingga air yang dibutuhkan pada pencucian itu sebanyak 996 ml. Anggota kedua itu perhitungannya sama. Kebutuhan pencucian resep pencelupan pada anggota kedua itu sebanyak air yang dibutuhkan itu sebanyak 995 ml dengan kebutuhan air pada resep pencucian itu sebanyak 996 ml. Dan ini kebutuhan anggota ketiga itu zat warna disper pada pencelupan itu sebanyak 1,5 gram, asam asetat sebanyak 3 ml, zat pendispersi sebanyak 1 ml, dan kebutuhan air pada saat pencelupan itu sebanyak 994,5 ml. Resep pencucian itu tiap anggotanya sama, sebanyak 1 ml sabun, Na2S2O4 2 gram, NaOH flex itu sebanyak 1 gram, dan kebutuhan air 996 ml. Karena pada pencucian ini tidak ada variasinya, sehingga setiap anggota itu kebutuhan sabun, Na2S2O4, NaOH flex, dan air itu kebutuhannya sama. Pada anggota keempat itu kebutuhan zat warna disper pada pencelupan itu sebanyak 2 gram, asam asetat sebanyak 3 ml, zat pendispersi sebanyak 1 gram, dan air sebanyak 994 ml. Lalu dilanjutkan dengan skema proses. Yang pertama itu proses pencelupan. Kita memasukkan zat warna dispers, asam asetat, zat pendispersi, dan kain pada suhu ruang, lalu dipanaskan selama 30 menit hingga mencapai suhu 100 derajat Celcius, lalu diamkan sehingga suhunya turun. Lalu dilanjutkan dengan proses pencucian selama 10 menit dengan menggunakan sabun, Na2S2O4, dan NaOH flex. Selanjutnya adalah langkah kerja. Pertama-tama, persiapkan alat dan bahan, menghitung kebutuhan zat, menimbang berat bahan, mengambil zat kebutuhan, membuat larutan celup, lalu masukkan kain, pemanasan suhu sampai 100 derajat Celcius, proses pencelupan dilakukan selama 30 menit, lalu penurunan suhu hingga 80 derajat Celcius selama 10 menit. Selagi penurunan suhu, membuat larutan pencucian yang telah dipanaskan hingga 80 derajat Celcius. Buang larutan celup, pindahkan kain ke larutan pencucian, lalu cuci selama 10 menit, buang larutan dan keringkan kain. Berikut adalah hasil percobaan yang kami lakukan, di mana perbedaan konsentrasi, semakin tinggi konsentrasi maka ketuaan warna juga berbeda, seperti pada ilustrasi berikut. Berikut merupakan tabel hasil evaluasi data perankingan, di mana untuk konsentrasi 0,5% ketuaan didapat dengan nilai 6 dan perataan didapat dengan nilai 28. Dan untuk konsentrasi 1% ketuaan didapat dengan nilai 7 dan kerataan didapat dengan nilai 28. Untuk konsentrasi 1,5% ketuaan didapat dengan nilai 19 dan kerataan didapat dengan nilai 28. Dan untuk konsentrasi 2% ketuaan didapat dengan nilai 28 dan kerataan didapat dengan nilai 28 juga. Keterangannya adalah semakin tinggi nilai, semakin tua dan rata hasil pencelupan, seperti pada hasil ilustrasi sebelumnya. Untuk selanjutnya yaitu bab diskusi, analisis ketuaan. Di sini terdapat nilai 6, 7, lalu naik tinggi ke 19 dan 28. Nah, jadi bisa dilihat grafiknya semakin tinggi itu menandakan hasil pencelupan semakin tua. Jadi bisa disimpulkan semakin tinggi konsentrasi atau warna dispersi, maka ketuaan hasil pencelupan
akan semakin tua warnanya untuk serat poliamida. Di sini ada grafik analisis kerataan. Di sini itu dengan konsentrasi yang berbeda-beda, ini nilai ranking kerataannya itu sama di ranking 28 pada konsentrasi 0,5, pada konsentrasi 1, pada konsentrasi 1,5, dan pada konsentrasi zat warna disper 2. Analisis selanjutnya mengenai grafik campuran dari ketuaan dan kerataan warna. Terlihat pada grafik yang ditampilkan bahwa garis jingga dimiliki oleh kerataan warna, sedangkan garis biru dimiliki oleh ketuaan warna. Dalam grafik tidak ditemui adanya titik potong untuk mencari nilai optimum antar keduanya. Hal tersebut dikarenakan penilaian yang bersifat subjektif dan penilaian yang kami pilih dalam rentang 1 hingga 8. Sehingga pilihan penilaian lebih luas, menyebabkan nilai pada kerataannya begitu tinggi, yang juga didasari pada teori bahwa hasil penculupan terhadap seluruh kain menghasilkan kerataan yang baik, karena prosesnya seluruh pori-pori serat terbuka pada suhu tinggi. Kemudian zat warna dapat masuk secara merata melalui daerah amorf. Maka, jika ingin dicari optimum kerataan warna, cukup menggunakan konsentrasi 0,5% OWF agar lebih hemat. Karena berapapun konsentrasinya, kerataannya sudah cukup baik. Sedangkan, jika ingin ketuaan warna yang baik, maka gunakan konsentrasi zat warna sebanyak 2% OWF, atau semakin tinggi konsentrasi, semakin baik ketuaan warnanya. Dapat disimpulkan, pengaruh variasi konsentrasi zat warna dispersi terhadap pencelupan serat poliamida diperoleh sebagai berikut. Optimum ketuaan warna pada konsentrasi 2% OWF, sedangkan karena evaluasi kerataan warna pada seluruh variasi konsentrasi sama, maka kondisi optimum kerataan dipilih pada konsentrasi 0,5% OWF. Sedangkan optimum untuk ketuaan dan kerataan, maka dipilih variasi konsentrasi 2% OWF. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan dalam penyampaian materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.